cuma kita konfirmasi terkait realisasi pendapatan asli daerah dan kegiatan fisik serta anggaran APBD tahun 2024. Bisa dijelaskan sampai saat ini sudah terrealisasi apa saja yang terrealisasi dan berapa jumlah sudah masuk dalam kas pendapatan di sini. Untuk pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur sampai dengan 30 September itu realisasinya adalah sebesar 69,63% dengan target 1,1 triliun 39.205.754.362 rupiah dengan realisasi sudah sebesar 793.210.866.435 rupiah, 35 sen atau sebesar 69,63. Terdiri dari PAD realisasinya sebesar 42,83%, sedangkan pendapatan transfer sebesar 72,05% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 48,54%. Itu untuk yang pendapatan daerah. Untuk target tahun ini kan 48% ada itu. Mungkin untuk pendapatan daerah keseluruhan 69,63%, untuk yang PAD 42,83%. Ini jika dibandingkan dengan daerah lain sekitar Kalimantan Tengah itu kita termasuk yang tinggi. Memang ada pengurangan di tahun ini, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan. Pertama, dikarenakan keterlambatan dari evaluasi perda kita yang keluar agak lama, sehingga 3 bulan itu kita tidak mendapatkan atau loss potensi dari pajak PBJT dari tenaga listrik PLN. Jadi sebesar hampir 1,5 miliar itu hilang karena evaluasi untuk perda kita itu baru keluar di Maret. Hilang berarti itu nggak bisa hilang, tidak bisa ya. Artinya masyarakat pada saat Januari sampai Maret itu tidak dikenakan pajak untuk penerangan jalan, dan itu hampir seluruh kabupaten di Kalteng itu sama halnya dengan Barito Timur. Jadi evaluasinya turunnya tidak sesuai. Kalau di aturan itu harusnya Januari ya, jadi kami menunggu baru di Maret. Itu salah satu yang mengalami pengurangan, Pak, dibandingkan tahun sebelumnya. Yang kedua, sampai hari ini kita belum menerima dana dividen, itu masuk di lain-lain pendapatan daerah yang sah ya. Itu kita tidak menerima sama sekali, tetapi penyertaan modalnya sudah kita serahkan ke Bank Persep ya, Bank Kalteng. Jadi mudah-mudahan saya dengar ini nanti Oktober penyerahannya. Nah itu nanti akan, kalau itu diserahkan berarti bulan ini ya? Ya bulan ini, itu pasti akan langsung meningkat PAD-nya. Selanjutnya ada beberapa potensi juga yang masih dalam bentuk kita masih garap, ada perdanya juga, terus ada perbuknya yang baru kemarin dapat persetujuan dari Kemendagri untuk ditandatangani oleh Pak PJ, yaitu perbuk tentang tata cara pemungutan pajak dan retribusi dan penghitungan potensi pajak dan retribusi. Jadi kemarin ada, nanti bisa saya serahkan ke ini persetujuan dari Kemendagri, ada beberapa perbuk yang bisa ditandatangani oleh Pak PJ. Jadi kami masih sampai bulan ini masih yakin masih bisa memenuhi target yang ada. Oh ya, satu lagi, ini tanggal 31 Oktober itu jatuh tempo untuk PBBP 2. Jadi kami minta untuk masyarakat yang sampai hari ini belum membayar pajak PBBP 2-nya itu bisa membayar pajak PBBP 2-nya, karena hasil dari realisasi pajak ini itu akan dikembalikan lagi kepada desa melalui bagi hasil antara desa dan kabupaten. Nah, jadi kami mohon untuk kita semua selaku warga Kabupaten Barito Timur yang punya tanah bangunan yang ada di Barito Timur itu bisa membayar pajak tepat waktu, karena Bapak Ibu sekalian kalau membayarnya lebih dari jatuh tempo
itu bisa masuk ke kas daerah tapi bukan menjadi realisasi, tetapi menjadi piutang. Makanya kami kadang-kadang sedih karena di 2023 itu piutang untuk PBB terbayarkan tuh sampai 65 juta, tapi tidak menjadi kinerja kami, tidak menjadi realisasi capaian. Ya itu makanya, ya padahal itu kalau sekian puluh juta aja itu realisasinya naik. Nah itu makanya kita kemarin tahun 2023 untuk PAD itu hanya 70 sekian persen. Dan memang kalau Bapak Ibu tahu rata-rata di daerah lain pun ya hampir sama, tidak jarang PAD itu 100%. Tapi target kami sesuai di RPJMD itu adalah 90% sebenarnya. Jadi kami ingin nanti target kita itu bisa sampai 90% khusus PAD. Tapi kalau untuk pendapatan daerah keseluruhan jelas harus 100% bahkan lebih. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ibu sedikit Ibu, untuk Barito Timur sendiri ini PAD yang terbesarnya dihasilkan dari mana? Sektor apa? Ya. Kalau PAD yang terbesarnya pertama dari sekarang bahasanya itu pajak PBJT tenaga listrik. Kalau dulu namanya pajak penerangan jalan. Yang kedua dari BBHTB, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang melakukan pembayaran PBB 2 lalu ingin melaksanakan penyertifikatan tanahnya, BBHTB-nya itu diberikan atau dibayar ke Bapenda. Nah itu paling banyak karena Bapak Ibu sekalian tahu bahwa Bapenda ini termasuk kabupaten yang berkembang. Kita lihat sendiri banyak developer yang sudah masuk rumahan yang mereka melaksanakan investasi di sini. Itu salah satu potensi untuk Kabupaten Barito Timur. Kedua, untuk mereka yang pelaku usaha di sawit HGU. Nah itu juga melaksanakan untuk investasi mereka juga harus sudah membayar pajak BBHTB. Nah biasanya karena kendala keuangan mereka belum mengajukan BBHTB. Dan ketiga yang memang sangat sulit itu adalah iup pertambangan. Nah, karena rata-rata itu masih rumah masih atas nama masyarakat. Nah itu kesulitan kami. Nah ketika kami datang ke masyarakat, kami seperti dipimpong lah, ini kesana ini kemarin. Jadi itu perlu usaha bersama dari desa juga dengan kami Bapenda. Itu bisa membantu untuk yang tahu ada iup pertambangan itu bisa melaporkan. Jadi mereka bisa bayar BBHTB-nya. Jadi bukan masyarakat lagi sebenarnya. Masyarakat kan sepertinya membayar melalui segel-segel. Nah harusnya naik menjadi hak milik dari iup tersebut. Nah, itu yang masih menjadi kendala kami. Apakah ada penekanan kepada pemilik perusahaan itu atau pemilik iup itu dari pihak-pihak terkait ini? Maksudnya tekanan gimana? Penekanan bahwa harus selayaknya kan sewajibnya perjakannya pengurusan retribusinya seperti apa? Apakah dari pihak-pihak terkait sudah kerjasama melalui ini? Sudah Pak, kalau untuk yang kerjasama kami sudah dengan kecamatan. Cuman kan untuk iup itu kan satu iup aja berapa orang pemiliknya lah istilahnya. Maksudnya masih pemilik nama warga. Nah ketika kami tahu itu terutang warga, lalu mereka baru bilang bahwa itu sudah kami jual dengan pemilik iup. Itu yang masih kami coba untuk kejar, tetapi untuk BBHTB memang lebih besar daripada pajak-pajak yang lain. Yang ketiga adalah pajak rumah makan. Kalau sekarang namanya PBJT, pajak makan minum. Nah itu dari Pemda, dari catering, juga dari yang ada itu kita pungut. Ini saya tertarik sama perusahaan ini, kan terlalu banyak nih. Mungkin di Kalimantan Tengah ini Barito Timur termasuk perusahaan tambang yang agak besar. Cuma retribusinya dari perusahaan yang aktif ini seperti apa, Bu? Kalau perusahaan pertambangan itu Pak, dengan kita langsung dengan Kabupaten Barito Timur itu tidak langsung bersentuhan. Karena ini izinnya mereka di pusat. Terus kita dapatnya adalah DBH, dana bagi hasil. Itu masuknya bukan ke PAD Pak. Itu kalau di struktur pendapatan daerah dana transfer. Nah jadi kita dapatnya DBH. Nah yang kami bisa ambil sebagai PAD itu adalah PBB-nya. Nah PBB-nya itu makanya, dan Bapak tahu sendiri kalau kita datang ke iup
batu bara orangnya juga kadang tidak ada kan. Kayak siluman gitu. Dan IUP itu Bapak jangan kira itu ada ada orangnya dan sebagainya, belum tentu. Ada yang dia statusnya eksplorasi, ada yang statusnya produksi. Yang bisa kami pungut adalah yang produksi. Nah, eksplorasi kan mereka nggak. Dan kebanyakan, mohon maaf Bapak, yang banyak di Batik ini malah yang eksplorasi, yang masih banyak. Yang produksi memang ada. Nah, ada yang produksi cuma nggak terdata aja. Ya, tapi itu semua Pak, kalau mereka sudah dengan pusat itu pasti dimonitor oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau tidak, mereka pasti ada pencabutan. Nah, itu tidak langsung dari Barito Timur. Kita ini terima bagi hasilnya. Tapi kalau dari untuk usaha yang sudah ada di sini, ya jelas di usaha sini sih ya. Ya. Kalau untuk yang PMA, Untuk yang PMA itu nanti di perizinan Pak. Karena ya di perizinan kalau yang PMA. Kalau untuk yang batu bara itu data perusahaannya yang royalti lah, itu memang ada di kita ada yang membayar pajak. Memang yang paling besar adalah dari Senren. Nah, tapi kewenangan untuk pengawasan itu tidak ada sama sekali. Bahkan memungut pajak pun tidak ada. Ya. Justru saya bilang kan dinas terkait apakah sudah berapa kalau kolaborasi. ini ada dengan PMA. Kurang tahu Pak, karena ini tupoksi dari yang lain ya. Iya. Ya, tapi sepengetahuan kami untuk yang restoran, untuk yang pajak reklame dan sebagainya belum ada kami terima data untuk yang PMA. Ya. Yang mendaftar ya Pak ya, maksudnya membayar pajak itu belum ada di kami. Oh iya Bu, ini yang terakhir ini menarik. Kalau kita lihat kan ada banyak bertebaran tugas spanduk, baliho dalam ukuran besar. Apa itu tidak dikenakan pajak reklame? Nah, izin Pak menyampaikan untuk pajak reklame kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Kepala Kasat Satpol PP. Kalau tahun sebelumnya kan kami ada rapat bersama dengan KPU. Sampai hari ini tidak ada rapat bersama. Kami sudah hubungi KPU-nya, katanya itu dari Pemda yang memberikan aturan di mana APK-nya. Nah, APK ya, alat peraga kampanye. Nah, kalau itu masih dalam kawasan alat peraga kampanye, itu kami tidak memungut alat peraga kampanye ini. Gini Pak, jangan salah maksudnya. Pada saat kampanye terbuka itu kan biasanya diperbolehkan untuk alat peraga kampanye. Nah, pada saat itu dicabut. Nah, kalau ada yang di pinggir jalan sekarang, ini tentunya kalau mereka masih tetap mau dipajak lah bahasanya di situ, mereka harus bayar pajak. Kami sudah menghubungi Pak, sudah menghubungi LO yang bersangkutan. Bahkan ini kemarin kami langsung dengan mereka KPU, kami dapat ada yang datang paslon lain bertanya jumlahnya, tetapi belum ACC lah seperti itu. Jadi pada dasarnya mereka sudah ada datang ke tempat kita, tapi masih satu paslon. Dan hari ini kami akan menyurati mereka untuk segera menghubungi kita untuk kita hitung. Kalau memang mereka tidak bersedia, berarti kami cabut. Dan kami dengan Satpol PP kemarin hadir, kita ada fotonya lah ya, bahwa kemarin kita sudah koordinasi, kami akan buat surat teguran sampai 2 kali, 3 kalinya kami ke lapangan. Nah, kenapa kami tidak frontal lah? Karena kan kami juga menyadari karena ini ada masa politik, kami harus hati-hati. Nah, jadi kami memang menunggu dulu niat baik mereka. Nah, setelah ini kami surati 2 kali. Kemungkinan kami kemarin janji dengan Kasat kalau tidak ada mereka bergeming, maka hari Senin depan kami ke lapangan. Itu yang kita minta. Patroli lah ibaratnya. Ya, patroli. Langsung Pak, bukan patroli lagi, langsung kita cabut. Ya.